Saudara-saudara, kita akan teruskan Ibrani 13. Sesudah 1, 2, 3 ayat yang kita baca dan kita bahas mengenai permulaan pasal yang kasih ini. Orang Kristen adalah orang yang beriman. Orang Kristen adalah orang yang berpengharapan. Orang Kristen adalah orang yang mempunyai kasih. Melalui iman kita mengalahkan dunia ini. Melalui pengharapan kita menanti dunia yang akan datang. Tapi melalui kasih kita kembali ke dunia ini untuk menolong orang lain. Tanpa kasih tidak ada pengaruh dari diri kita kepada orang yang belum beriman. Tanpa kasih tidak ada orang lain mendapatkan faedah apapun dari beriman dan pengharapan yang kita miliki. Tanpa kasih kita tidak pernah mungkin melaksanakan perintah Tuhan. Dan Yesus Kristus berkata, orang yang mengasihi aku, yaitu mereka yang menjalankan perintah. Di dalam iman dan pengharapan kita melihat, kita mengerti, kita mendapatkan dan kita mengharap apa yang diperintahkan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi hanya melalui kasih baru kita melaksanakan, baru kita menghayati apa yang kita terima dalam iman dan pengharapan. Iman mengalahkan dunia. Pengharapan menanti dunia baru. Kasih merubah dunia yang rusak. Melalui cinta kasih, maka kita belajar bagaimana hidup seperti Kristus. Bukanlah Yesus berkata, bagaimana engkau mencintai aku, cintailah sesama. Tetapi sebaliknya berkata, sebagaimana aku mencintai kamu, cintailah satu dengan yang lain. Saudara-saudara, cinta tidak gampang. Karena bagi manusia selalu gampang melihat kelemahan orang-orang yang sekitarnya. Tapi bukan melihat keindahan dan kelebihan. Kapankah baru kita melihat kelebihan orang-orang di sekitar kita? Sampai dia mati. Waktu dia hidup kita cari-cari kesalahannya. Kita temukan cacat celahnya. Kita hanya tahu apa yang dia ganggu kita. Sampai dia mati baru kita tahu apa yang dia tolong kita. Apa yang dia menjadi berkat bagi kita. Tapi waktu sudah lewat. Mari kita benar-benar mengindahkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak melahirkan kita pada kemarin. Tuhan tidak melahirkan kita pada besok. Tuhan lahirkan kita pada zaman sekarang. Supaya yang kita kasihi bukan orang yang sudah mati. Yang kita kasihi bukan orang yang belum datang. Yang kita kasihi adalah orang yang di sekitar kita. Keliling kita. Sebelah kita. Tetangga kita. Yang banyak kelemahannya yang kita tahu. Itu perlu kita mengasihi. Saudara-saudara, kasihilah. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat pertama dari 13 jelas sekali. Dan janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang-orang menjadi tamu. Menerima orang lain. Menerima karakter. Menerima kekurangan. Menerima fakta daripada oknum di luar dirimu. Menerima mereka. Sebagaimana engkau mengetahui dirimu ada kelemahan. Makin kita menerima orang lain, makin gampang kita memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan hanya merupakan sesuatu tindakan lanjut daripada satu mental yang menerima. Co-acceptance. Engkau menerima satu dengan lain. Kalau orang berbeda pendapat, biarin. Karena dia orang lain. Di dalam majelis, saya mau orang-orang berpendapat berbeda. Di dalam gereja, saya mau ada orang yang berpendapat berbeda. Karena dengan demikian kita mau melihat dari sudut-sudut yang lain. Untuk melihat keseluruhan perkara. Bukan hanya melihat dari sudut saya sendiri saja. Dengan demikian kita lebih objektif. Demikian kita lebih seimbang. Dengan demikian kita lebih menyeluruh. Sehingga ada pengertian komprehensif. Pengertian dari segala sudut. Sehingga kita tidak merusak persekutuan, komunitas, dan hubungan relevansi antara pribadi dengan pribadi. Co-acceptance itu penting sekali. Jangan hanya mengasihi mereka yang lucu, yang elok, yang baik, yang bisa kau peralat. Itu bukan kasih. Itu adalah egoisme. Karena yang kau pakai, yang kau alatkan, yang kau gunakan, itu hanya menjadi satu perkakas di dalam tanganmu. Manusia bukan perkakas. Manusia itu oknum. Manusia bukan alat. Manusia itu tujuan.
You never treat people as means, treat people as your goal. Manusia lain itu adalah objek kasih, bukan alat untuk dipermainkan. Dengan konsep semacam demikian, mari kita belajar seumur hidup tidak merugikan orang lain. Seumur hidup tidak menghina orang lain. Seumur hidup tidak memperalat orang lain. Seumur hidup tidak menginjak-injak hak orang lain. Biar kita mempunyai kasih yang murni untuk menghubung jalinan antara pribadi kita dengan pribadi orang lain. Di dalam kesejatian, di dalam kejujuran, itulah tandanya persekutuan Kristiani. Orang Kristen sama orang Kristen boleh beda pendapat, boleh pisah tugas, tapi mendoa saling mendukung satu dengan lain dengan tidak ada motivasi yang lain. Saudara-saudara, dan jangan engkau lupa ada orang-orang yang menderita lebih daripada kamu. Jangan lupa ada orang yang terbelenggu. Jangan lupa ada orang teraniaya. Pada waktu surat Ibrani ditulis, orang Kristen sedang menuju kepada penganiayaan besar-besaran di dalam kerajaan Romawi. Karena agama Kristen agama yang baru. Agama Kristen minoritas. Agama Kristen berada di kalangan bawahan. Dan salah mengerti daripada orang-orang Romawi. Dan fitnahan dari orang-orang Yahudi. Mengakibatkan tidak ada lagi toleransi orang yang menamakan Yesus itu Tuhan. Karena di kerajaan Romawi, kaisar itu Tuhan. Siapa berani menyebut yang lain Tuhan? Biar kepalanya dipenggal saja. Orang Kristen pasti mendapatkan kesulitan. Di dalam agama Yahudi, Yehova itu Allah. Yesus bukan Allah. Barang siapa selain percaya Yehova, masih percaya Yesus Kristus, dia pengkhianat. Dia harus dikeluarkan daripada sinagoge. Dia harus dikeluarkan dari agama Yahudi. Maka orang Kristen sudah pasti tidak ada tempat, tidak ada sesuatu kebebasan untuk melindungi diri, melindungi agama dan iman sendiri. Itu sebab dianjurkan engkau mengasihi. Kasihilah mereka yang terbelenggu. Kasihilah mereka yang tidak ada kebebasan. Sebagaimana engkau mengingat dirimu berada di dalam perlengguan. Engkau mengingat orang dianiaya seperti dirimu berada di dalam penganiayaan. Dan engkau ingat dirimu adalah manusia yang hidup di dalam dunia ini. Jadi kita mempunyai simpatos. Kita mempunyai semacam pengertian bersama. Yaitu saya kompasio dengan engkau. Aku mempunyai pasio. Mempunyai perasaan sama. Seperasaan. Sepengertian. Sebeban. Itu indah sekali. Pada waktu kita sedih, orang yang paling dekat tidak ngerti sedih kita, malah menghina kita, kita pasti lebih sedih. Saudara-saudara, siapa bisa mengerti orang sebelahnya? Yang paling dekat dia dengan perasaan yang sama, itu namanya kasih. Kita mau dikasihi, kita mau tuntut orang mengasihi kita, tapi kita tidak mau mengerti perasaan orang yang kita kasihi. Hanya menuntut, tapi kita tidak mau mengerti orang lain. Itulah yang menjadikan hubungan kita lenggang. Menjadikan kasih kita luntur. Menjadikan hubungan kita tidak baik. Saudara-saudara, setelah 3 ayat mengenai kasih ini sudah dibicarakan mendadak. Penulis Ibrani bicara tentang satu hal yang seolah-olah sama sekali tidak ada hubungannya. Langsung dia berteriak dengan satu kalimat. Perkawinan semua orang harus menghormati. Tempat tidur jangan dinajiskan. Barang siapa yang cabul berzina tidak pernah mungkin lepas dari hukuman Tuhan Allah. Pada waktu saya membaca urutan adalah begini. Mengapa mendadak muncul ayat keempat? Mengapa mendadak bicara tentang pernikahan? Saudara-saudara, apakah hubungan dengan atas, dengan bawah? Kadang-kadang kita sulit mengerti struktur daripada penulisan Alkitab. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa muncul ayat-ayat yang sulit dimengerti relasinya. Tapi saudara-saudara, justru di sini penulis Ibrani berkata, wujud kasih yang paling erat, yang paling mendalam, yang paling bertanggung jawab dan paling bertahan lama adalah satu hal, pernikahan. Saudara, itu sebab bukan tidak ada relasi, tapi relasinya begitu jitu, begitu erat adanya.
Pernikahan tidak ada seseorang seharusnya menghina. Setiap orang harus menghargai pernikahan. Di dalam pengertian dari ayat keempat ini, kita harus mengetahui kalimat ini sebagai perintah. Ini poin pertama. This is commandment. Pernikahan semua orang harus menghormati. Kita membaca bersama-sama bersuara dulu ayat keempat, lalu kita meneruskan penguraian dari firman ini. Ibrani pasal 13 ayat keempat. Semua membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan perzina akan dihakimi Allah, atau orang-orang cabul, orang-orang berzina Tuhan pasti mengadili. Dengan kalimat lebih tepat dan lebih tegas terjemahan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ayat keempat dibuka dengan satu perintah. Perkawinan semua orang harus menghormati. Ini adalah perintah, a commandment from God himself. Ini adalah bukan kalimat dari manusia, dari Tuhan sendiri. Berarti Tuhan sangat mengindahkan, sangat mementingkan, sangat menegaskan signifikansi daripada sistem pernikahan. Saudara-saudara, mengapakah Allah yang tidak perlu nikah, Allah yang tidak ada pernikahan, Allah pencipta seks, dia supraseks, dia adalah Allah pencipta. Kenapa dia harus mengatakan ini penting sekali? Karena dia adalah sumber dari kasih, dan dia adalah yang akan memimpin manusia hidup di dalam kasih. Dan kasih yang paling harus bertanggung jawab secara serius untuk paling sedikit lebih daripada sisa separuh hidup manusia, itu diperhatikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhanlah yang mencipta manusia dengan sebagian pria, sebagian wanita, melalui tujuan supaya ada persetubuhan, ada persatuan untuk melestarikan umat manusia di dalam sejarah. Jadi yang membuat fungsi seks, yang menciptakan kita boleh hidup di dalam sistem pernikahan, itu Tuhan Allah sendiri. Maka Tuhan Allah sendiri memberikan perintah, perkawinan harus dihormati oleh siapapun. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan, dia adalah sumber kasih. Dia adalah yang menegakkan sistem perhubungan pria wanita di dalam hubungan seks untuk melestarikan agar umat manusia di dalam sejarah, dan dia membuat sesuatu institusi, institusi perkawinan. Saudara-saudara, bukan gabungan daripada sexual relationship, hubungan seks seperti binatang yang saben hari boleh ganti pasangan. Tapi ini ada sistem perkawinan, sistem pernikahan yang diberikan komando oleh Tuhan. Hormatilah, hormatilah pernikahan itu. Ini perintah dari Tuhan. Kasih sama perintah, apakah tidak menjadi kontradiktori? Kasih sama perintah, bukankah ini sangat melawan satu dengan lain? Karena kasih perlu unsur kerelaan. Perintah mengandung unsur paksaan. Saya perintahkan kau kerjakan. Loh, saya kalau diperintah kan bukan karena saya mau, karena itu yang perintah. Kalau yang memerintah memberikan perintah, itu pasti mengandung sesuatu tugas yang harus dikerjakan. Maka perintah mengandung paksaan. Unsur paksaan berlawan dengan rela. Rela baru bergabung dengan cinta kasih. Kasih berlawan dengan tidak rela. Rela berlawan dengan perintah. Tetapi di Alkitab tak pernah memberikan lowongan kita mengharmoniskan secara pikiran manusia sesudah jatuh di dalam dosa. Perintah sama kasih selalu jejer. Perintah sama kasih selalu diharmoniskan oleh Alkitab. Engkau bilang saya sulit menerima karena ini tidak logis. Alkitab tidak perlu logis sesuai dengan apa yang kau tetapkan sesudah manusia berdosa. Alkitab akan memimpin segala logikamu kembali kepada apa yang kau hilang di dalam
tidak menjalankan dan tidak mengerti akan kehendak Tuhan Allah. Firman Tuhan supralogika, firman Tuhan suprarasional, firman Tuhan melampaui, membimbing, dan membawa kembali rasio kepada kebenaran. Itu baru firman. Saudara-saudara, berita dan kasih dipersatukan di dalam Alkitab. Maka, hai Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Eloheinu. Di situ bukan singular, bukan dual, tapi plural. Hai Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah, lihat tangan saya, yang Maha Esa. Dari istilah Shema, dengarlah di dalam ayat emas di seluruh perjanjian lama, yaitu Ulangan 6 ayat keempat. Itu sebab kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat pikiranmu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu. Ini di sini kita melihat seluruh pribadi, seluruh kemampuan manusia harus mencintai Allah 100%. Dan yang kedua, sama dengan itu, cintailah orang-orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat perintah yang paling besar, justru perintah mengenai kasih. Dan kasih sama perintah digabungkan dari perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Paulus berkata, di dalam belakangnya seluruh perintah itu kesimpulannya hanya satu kalimat, yaitu kasih. Jadi perjanjian lama, kasih sama perintah itu satu. Perjanjian baru, kasih sama perintah itu satu. Dan perintah itu mengikat, bukan? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Bedanya modern psychology dengan Alkitab, ada modern psychology tidak suka istilah-istilah tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tetapi Alkitab mengatakan tak boleh, tak boleh, tak boleh. 10 hukum penuh dengan jangan, jangan, jangan. Seolah-olah Sigmund Freud dan semua psikologi modern sudah lebih pintar dari Tuhan Allah. Itu sebab di mana dunia yang psikologi makin maju, masyarakat tidak lebih baik dari mereka yang tidak mengerti psikologi. Tetapi di mana manusia menjalankan perintah Alkitab, taati akan Taurat, di sisi masyarakat lebih baik daripada mereka yang mengerti psikologi modern, yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yakobus adalah orang yang jenius luar biasa. Karena Yakobus mengatakan Taurat yang membebaskan. Saya sangat kagum, saya sangat terheran-heran. Taurat yang mengikat, itu ditafsirkan oleh biasa. Jangan, jangan, jangan. Ini pagar. Ini suatu perintah yang membatas. Di mana ada Taurat, di situ ada pagar. Di mana ada perintah, di situ membatas. Mana ada bebasan? Saya disuruh tak boleh ini, tak boleh itu. Karena perintah tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Maka saya kehilangan kebebasan. Tapi justru Yakobus mengatakan Taurat yang memberi kebebasan. Itu pengertian luar biasa. Saudara-saudara, lampu merah itu kita dah senang. Apalagi orang yang suka cepat-cepat seperti saya. Begitu ketemu lampu merah, laki. Lampu merah, laki. Cut, kopling, rem, berhenti, tunggu. Kadang-kadang 2 menit deh. Saya tidur dulu dong. Sudah tidur kira-kira 1 menit, bangun, setir lagi. Kalau udah bangun juga tidak apa-apa. Pasti belakang bangunin saya. Nah, saudara-saudara, ketemu merah lagi, berhenti lagi. Itu ada lampu merah, itu membatas kita, menghambat kita. Tapi jangan lupa, saya percaya kota sebesar Jakarta, ada lampu merah, pasti membuat orang yang mati lebih sedikit. Betul nggak? Ada lampu merah, lebih banyak orang yang mati atau lebih banyak orang yang tidak mati? Saudara-saudara, lebih banyak atau lebih kurang? Pasti lebih mengurangi kematian. Karena apa? Membebaskan. Jadi Taurat membebaskan. Ini pertama-tama dimengerti justru oleh Yakobus, seorang rasul yang akhirnya menemukan bukan Taurat mematikan, tapi Taurat membebaskan, Taurat menghidupkan. Di sini mengapa Tuhan kasih Taurat? Mengapa Tuhan bilang jangan, 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 jangan? Karena Tuhan mengasihi. Di mana ada cinta kasih, di situ ada kekhawatiran untuk yang dikasihi. Apalagi yang dikasihi mempunyai kelemahan-kelemahan, mempunyai keterbatasan-keterbatasan.
Ibu selalu bilang jangan. Pasti motivasinya cinta. Demikian Tuhan yang adalah kasih, dia memberikan perintah. Kasih memberikan perintah. Perintah mengandung kasih. Kesimpulan semua Taurat belakangnya adalah kasih. Motivasi membatas ada berdasarkan kasih. Dan Tuhan lain dengan ibu kita di dunia yang batasannya sangat tidak masuk akal. Tuhan memberikan batasan yang sama sekali masuk akal. Dan akal itu melampaui akal manusia. Dan dia mengatakan jangan. Itu adalah Taurat yang membebaskan. Taurat ini adalah Taurat bersifat kerajaan. Taurat ini bersifat anggun luar biasa. Karena berasal dari Tuhan Allah. Di dalam Taurat mengandung 3 sifat yang direfleksikan dari Tuhan. Itu suci, itu keadilan, dan itu kebajikan. The goodness, the holiness, and the righteousness. Ketiga sifat ilahi. Inilah yang tercermin di dalam Taurat. Sehingga orang menjalankan Taurat, dia mulai melibatkan diri di dalam mengerti Allah itu suci, Allah itu adil, dan Allah itu baik adanya. Taurat tidak melanggar kebaikan. Taurat tidak mengajak ketidaksucian. Taurat tidak melanggar keadilan. Karena ketiga sifat ilahi itu tersimpan di dalamnya. Allah yang memberikan perintah, sekarang memberikan perintah berdasarkan kasih kepada orang yang melaksanakan kasih di dalam pernikahan. Saudara-saudara, yang melaksanakan kasih di dalam keakraban dua pribadi sampai berani berjanji seumur hidup setia satu dengan lain, tidak lagi ganti pasangan, itu namanya pernikahan. Dan di dalam persatuan melalui pernikahan ini Tuhan memberikan perintah dan kasih dan perintah untuk kasih yang paling akrab sekarang harus melaksanakan perintah dan prinsip yang diberikan oleh Tuhan. Perkawinan semua orang harus menghargai. Tuhan yang ngomong. Kenapa Tuhan yang ngomong? Karena Tuhanlah sumber kasih. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mencipta manusia dengan kapasitas bisa mengasihi. Orang yang tidak bisa mengasihi itu sangat menakutkan. Orang yang tidak perlu dikasihi itu lebih menakutkan. Orang itu disebut orang karena dia adalah satu makhluk yang bisa dikasihi dan bisa mengasihi. Kalau kita hanya bisa mengasihi tapi tidak pernah dikasihi, kita tak pernah rasa hidup kita puas. Kalau kita terus dikasihi, tidak ada objek untuk kita mengasihi, kita juga tidak pernah rasa puas. Hidup hanya bisa menjadi sempurna kalau hidup itu membagi-bagi diri. Hidup hanya bisa menjadi sempurna kalau hidup itu menerima isi-isi dari hidup yang lain. Kita perlu diisi, kita perlu membagi. Waktu kita masih kecil, kita menerima cinta dari orang tua. Waktu kita dewasa, kita menjadi orang tua, kita membagi kasih kepada yang lain. Nah saudara-saudara, di antara menerima dan memberi itu perubahan berkat. Lebih berbahagia orang memberi daripada orang yang menerima. Waktu kita dewasa kita berbahagia karena kita memberi. Waktu kecil kita berbahagia karena kita menerima. Dan lebih berbahagia orang memberi dari orang yang menerima. Maka jangan terus menjadi anak-anak yang hanya menerima. Jadilah dewasa yang bisa memberi. Jadilah orang Kristen yang memberi lebih daripada menerima. Jadilah majelis yang memberi lebih daripada menerima. Jadilah pendeta yang memberi lebih dari menerima. Jadilah gereja yang memberi lebih daripada hanya menerima. Ada 3 macam pelayan. Pertama, saya kerja, lu kirim uang. Itu adalah pelayanan anak-anak. Kedua, saya kerja, saya cukupi pelayanan saya. Itu mulai dewasa. Ketiga, saya bekerja, kelebihan saya bantu orang lain. Itu orang matang di dalam pelayanan. Saudara-saudara, orang yang menikah, dia mulai dari tahap pertama menuju tahap kedua. Tahap pertama, anak-anak menerima uang dari orang tua. Tahap kedua, saya sekarang berani hidup sendiri, menikah, menyukupi istri, dan kita akan menyukupi keluarga kalau Tuhan karuniakan anak.
Nah di sini satu tahap yang baru melalui kasih, dan kasih melalui menjalankan perintah. Di dalam perintah bersiap untuk bertanggung jawab. Ini semua dikaitkan dengan satu. Ini satu hal yang besar sekali. Ini satu hal mengenai hidup, bagaimana berubah menjadi hidup yang berdikari di dalam tandanya pernikahan. Engkau menyatakan kepada semua orang, saya sekarang berani menjadi manusia yang sudah matang. Tuhan berkata, hormatilah pernikahan. Yang memberikan perintah ini adalah Tuhan, yang dirinya adalah kasih. Dan kasih akan dibagikan kepada manusia yang harus menjalankan pelaksanaan perintah kasih itu. Tuhan berkata, hormatilah pernikahan. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti sebagai orang Kristen, apakah perbedaan pernikahan orang Kristen dan pernikahan orang bukan Kristen. Pernikahan orang Kristen sedang mengalami sesuatu hidup untuk melaksanakan kasih yang Tuhan sendiri esensinya. Saudara, sekali lagi, orang Kristen hidup di dalam pernikahan, kita akan hidup bersama-sama di dalam kasih, di mana kasih itu adalah esensi, ada substansinya Tuhan Allah itu sendiri. Ini adalah bedanya Kristen dan yang bukan Kristen. Karena apa? Karena hanyalah di dalam agama Kristen ada istilah God is love. Di dalam semua agama paling banyak mengatakan Allah penuh dengan kasih, Allah mengasihi, Allah penuh rahmat. Tetapi tidak ada kalimat Allah itu kasih adanya. Istilah God is love will never be found in any Bible of any religion except Christian. Saudara-saudara, Allah itu kasih adanya. Tak mungkin akan menemukan istilah ini di dalam kitab suci dari agama lain. Tak mungkin akan menemukan ada ajaran dari agama lain. God is love can only be found in the Christian Bible. Jika engkau menjadi orang Kristen dan tidak sadar kenapa engkau menjadi orang Kristen. Jika engkau beriman Kristen tidak sadar keunikan iman Kristen, engkau akan kompromi dengan agama apapun. Jika engkau reform, engkau tidak tahu apa keunikan reform. Engkau hanya kira reform di salah satu gereja yang begitu banyak gerejanya. Saudara-saudara sekalian, God is love. Jadi orang Kristen menangkapi cinta kasih di dalam pernikahan dengan pengertian ini substansi Allah. Sehingga pada waktu Allah mengatakan hormat di pernikahan, dia adalah kasih itu sendiri. Dan dengan kasih yang memberikan perintah, dia adalah kasih yang memelihara kita. Supaya kita bisa mempunyai kekuatan memelihara perintah berdasarkan substansi Allah. Kita harus selalu ingat bagaimana hidup di dalam Allah. Alkitab berkata orang yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah. Orang yang tidak hidup di dalam kasih, dia tidak hidup di dalam Allah. Dan kita harus mengerti bahwa Allah itu kasih adanya. Dan kita diberikan hidup dari Tuhan Allah sendiri. Berlainan dengan jika menerima hidup yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara, waktu kita belum diselamatkan, kita menerima hidup yang diciptakan oleh Allah. Waktu kita sudah diselamatkan, kita menerima hidup kekal yang langsung dari Allah. Di situ kita harus belajar bagaimana mengerti dan selalu menghayati dan bersatu di dalam substansi kasih itu. Karena hidup di dalam substansi kasih itu, kita hidup di dalam Allah itu sendiri. Saudara-saudara, mengasihi Allah sama dengan mengasihi kasih. Karena Allah itu kasih itu sendiri. Tapi mengasihi kasih harus diterapkan dengan pengertian kasih macam apa, substansi apa. Karena di dalam Alkitab memakai istilah yang berbeda-beda untuk mengklasifikasikan kasih yang berbeda-beda jenisnya. Kasih sesungguhnya, kasih agape. Kasih ilahi, kasih agape. Allah itu kasih adanya. Berbeda dengan kasih-kasih yang macam-macam di bawah tingkatan itu. Maka kalau kita berada di hidup kasih ilahi, yaitu kasih yang tidak egois, kasih yang menyangkal diri, kasih yang mengkorbankan diri, kasih yang mengingat bagaimana menggenapi yang lain, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak luntur, kasih yang bertahan kekal, kasih yang murni, kasih yang berkait
dengan segala sifat ilahi yang lain. Itu adalah kasih substansi Allah yang berbeda dengan kasih yang lain. Di dalam dunia ini banyak orang kelihatan penuh dengan kasih. Tapi kalau dianalisa belakangnya itu, di dalamnya kasih, unsur egoisnya lebih besar dari unsur pemberiannya. Karena dia menyatakan kasih dengan tujuan-tujuan yang terselubung yang kita tidak tahu. Tetapi di dalam cahaya firman Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih yang murni beda dengan kasih yang tidak murni. Saudara-saudara, saling mengasihi, lalu membentuk satu pernikahan, satu keluarga. Itu kasih yang bersubstansi. Ingat, ini adalah substansi ilahi. Di situ penghormatan pernikahan baru terjadi dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jika engkau karena keterdorong sudah umur 30 belum nikah, malu, jadi nikah. Nah, itu nikah bukan karena berdasarkan kasih, berdasarkan malu, berdasarkan supaya tidak diketawain orang lain, berdasarkan saya butuh seks disalurkan. Kalau demikian, maka keluarga itu akan menuju kepada bom yang akan ledak pada hari depan. Karena engkau bukan berdasarkan kasih yang sungguh-sungguh. Saya harus menikah karena apa? Karena saya kalau tidak menikah, tidak ada suami yang pelihara saya kerja setengah mati. Jadi ada perempuan yang mikirnya, begitu nikah seumur hidup enak-enak. Begitu nikah ada jaminan. Kalau demikian, maka engkau menikah karena apa? Engkau belum pernah mengerti. Mari kita mengerti pernikahan itu karena kita memperterapkan substansi ilahi di dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya berada di dalam hidup yang ada kasih Tuhan. Saudara-saudara. Kedua, pernikahan orang Kristen berbeda dengan pernikahan agama yang lain. Pernikahan orang Kristen berbeda dengan orang yang tidak beragama. Apa sebab? Karena Allah bukan saja substansi kasih. Allah satu-satunya sumber kasih. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mengatakan kasih orang Kristen berbeda dengan kasih orang bukan Kristen. Karena substansi kasih itu Allah sendiri. Itu yang tidak pernah dimengerti oleh orang di luar kekristenan. Kedua, kita melihat bahwa kasih itu hanya satu sumber. Sumber kasih yang satu-satunya itu adalah Tuhan Allah. Sedangkan di dunia mereka tidak pernah mengerti itu. Sehingga orang yang tidak mematuhkan diri di dalam wahyu Allah, mereka tidak lihat bahwa Allah itu satu-satunya sumber kasih. Sehingga pada orang-orang sekular menikah, mereka diri sumber kasih. Aku cinta sama kamu kok. Kalau aku cinta sama kamu, baru aku pilih kamu, aku ambil keputusan menikah dengan kamu. Berarti sumber kasih kepadamu itu aku. Aku menjadi sumber untuk mengasihi kamu. Demikian. Karena engkau lihat cocok dengan saya, maka engkau memilih saya. Engkau mengasihi saya. Engkau mau menikah dengan saya, maka engkau menjadi sumber kedua dari kasih. Di sini bedanya. Kalau orang Kristen, sumber kasih itu hanya satu. Orang bukan Kristen, sumber kasih itu dua. Saudara harus melihat betapa fatalnya. Karena perbedaan ini, akhirnya akibatnya sama sekali berbeda. Saudara, kalau saya adalah sumber kasih untuk kamu, dan kamu juga adalah sumber kasih untuk aku, maka saya hanya seorang pribadi yang berkondisi tiga. Pertama, jatuh di dalam dosa. Kedua, tidak lepas daripada pengaruh seluruh lingkungan dan kebudayaan. Ketiga, ada cacatnya subjektivitas saya. Saya tidak lebih daripada hanya sekadar keturunan Adam yang sudah cemar, yang sudah berdosa. Polluted descendants of the fallen Adam. Kedua, saya mau tidak mau dipengaruhi oleh masyarakat. Khususnya konsep keluarga dari papa mama. Saudara-saudara, mamamu bagaimana hidupnya? Engkau secara tidak sadar hidup dipengaruhi untuk tujuan hidup seperti itu. Sehingga waktu nikah engkau melihat, loh kok lain ya? Suami saya kok tanggapannya begini. Karena keluarganya lain. Di situ melepaskan engkau keluar dari ikatan tradisi yang salah. Atau yang sangat terbatas. Sehingga pernikahan kalau saling belajar, itu bisa mendapatkan banyak kelebihan yang tidak ada pada keluarga sepihak. Lalu bisa mengkoreksi kekurangan daripada keluarga sepihak. Lalu mengharmoniskan kedua keluarga yang latar belakang yang berbeda itu.
Saudara-saudara, setiap orang dipengaruhi oleh negara, sejarah, adat, lingkungan, dan konsep masa di dalam zeitgeist, yaitu pengaruh daripada semangat zaman itu. Saudara-saudara, orang berkata kepada saya, sekarang lain. Saya tanya lain apa? Baru 2 hari ini, anak SMA sekarang lulusnya nyontek, lalu masuk sekolah teologi. Kita masih susah membenarkan mereka daripada kebiasaan nyontek. Karena sekarang begitu banyak sekolah yang brengsek. Banyak sekolah yang menerima uang terus meluluskan mereka yang tidak bisa lulus. Sehingga standar itu tidak bisa dipercaya daripada raport, daripada ijazah. Lalu mereka masuk sekolah teologi, kita mesti mendidik lagi satu persatu karakter mereka. Aduh, saya bilang kalau begini lebih baik kita saring habis-habisan. Hanya menerima mereka yang sudah disiapkan Tuhan, yang karakternya beres untuk dilatih teologinya. Bukan mulai lagi mendidik anak liar di dalam sekolah teologi sampai mereka mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Nah saudara, waktu engkau menikah dengan beli lotre tahunan. Waktu nikah, engkau lihat ganteng si ganteng. Tadi belakang gantengnya itu apa? Tidak tahu kan? Cantik si cantik. Tubuhnya mempersona. Tapi belakang itu jiwanya apa? Engkau tidak tahu kan? Maka sumber kasih kalau 2, itu pertama pengaruh kejatuhan Adam. Kedua, pengaruh lingkungan yang berdosa. Ketiga, pengaruh subjektivitas yang sangat lemah. Yang hanya lihat dari satu sudut. Ada orang hanya lihat muka. Ada orang hanya lihat tubuh. Ada orang hanya lihat luar. Ada orang hanya lihat uang. Ada orang hanya melihat fungsi seks bisa puas atau tidak. Dengan cara demikian engkau nikah, engkau pasti fatal. Dengan cara begitu engkau mendirikan keluarga, engkau sedang menuju ke kebahayaan yang besar sekali. Firman Tuhan, pernikahan semua orang harus menghormatinya. Perintah dari Tuhan. Saudara-saudara, Allah substansi kasih. Kedua, Allah sumber kasih. Maka orang Kristen di dalam pernikahan kita mengerti poin yang kedua ini. God is the only source of love. Maka Allah itu dari sumber kasih satu-satunya. Memberikan kasih yang dibagikan kepada sang pria. Nah, memberikan kasih yang sumber sama separuhnya kepada sang wanita. Sehingga pada orang dua ini bertemu, kasih yang satu sumber itu sekarang bersatu. Nah, itu perbedaannya. Ini poin yang saya tidak lihat di buku apapun. Dan ini poin saya harus jelaskan selama saya hidup. Supaya kita mempunyai perkenalan, mempunyai pengertian perkawinan yang berbeda dengan semua yang bukan anak Tuhan Allah. Saudara-saudara, aku cinta kamu karena kamu cantik. Muda, cantik, mempersona. Tetapi engkau cinta saya karena saya kaya, saya sehat, saya ganteng. Atau saya mempunyai uang yang banyak di masyarakat. Kesuksesan saya menjadi daya tarik. Nah, cintamu ada syarat dan alasan. Cintaku ada syarat dan alasan. Bagaimana syarat dan alasan itu bisa diuji 10 tahun. Setelah 10 tahun, cantikmu hilang. Cintaku bagaimana? Setelah 10 tahun, uang saya sudah tidak ada. Saya bangkrut. Cintamu bagaimana? Bahaya bukan? Nah saudara-saudara, cinta kalau tidak satu sumber, itu tidak mungkin mempertahankan keharmonisan. Cinta daripada dua pihak. Dan dua pihak itu mempunyai subjektivitas sendiri. Itu akan berubah. Karena saya adalah orang yang proses. Kamu ada orang yang proses. Saudara-saudara, saya tidak mau gereja ini penuh dengan orang yang kelihatannya nama Kristen begitu baik. Tapi hatinya jauh daripada prinsip-prinsip Alkitab. Kita kembali kepada ayat ini. Itulah sebab pada waktu pernikahan terjadi, mari kita mengikuti prinsip Alkitab. Bagaimana dengan 10 tahun kemudian? Gitu aja. Ternyata tidak bagus. Yang lebih cantik banyak sekali. Kalau engkau pikir begini, engkau tak mungkin menghormati pernikahan. Itu sebab saudara-saudara, kalau sumbernya satu, itu lain. Sumbernya dua, itu bahaya. Kalau engkau nikah dengan seseorang yang menerima cinta kasih dari sumbernya sama Tuhan Allah. Lalu cinta itu yang diberikan kepada dua pihak.
Lalu engkau ikat janji di hadapan Tuhan dengan minta pemeliharaan dari Tuhan. Lalu ada kesulitan apa? Kembali berlutut. Tuhan, biar cinta yang kau berikan kepadaku, yang juga kau berikan kepadamu, kelop lagi. Saudara-saudara, kalau engkau menginginkan perempuan yang lebih cantik lagi, tidak apa-apa, Tuhan kasih, yaitu anak perempuanmu, tidak usah orang lain. Saudara-saudara, engkau tidak lagi puas dengan istrimu, engkau lihat dia tidak bagus, jangan lupa dia lihat engkau juga ngecek sudah tidak bagus lagi. Kalau engkau terus menuntut istrimu mesti terus cantik, tidak ada tubuh yang kekal semua. Tidak ada tubuh yang kekal, hanya ada jiwa yang kekal. Tubuh yang kekal tidak ada. Lalu puaskanlah dengan melihat anakmu, melihat anak perempuanmu, melihat cucumu. Dari situ kompensasinya. Lalu dengan orang yang setua, istrimu yang sudah tua, atau suami yang sudah tua, bagaimana? Ingat, kita mempunyai sumber kasih yang sama. Sumber kasih yang satu-satunya itu Allah. Dia kekal, dia tidak berubah. Kasih yang diberikan kepada dia dan kepada saya, kelop lagi, tidak berubah. Itu bedanya pernikahan Kristen dengan pernikahan yang bukan Kristen. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Perintah ini berkata, perkawinan semua orang harus menghormati. Poin yang ketiga, kalimat ini dikeluarkan dari mulut Tuhan melalui Roh Kudus, memberikan inspirasi kepada sang penulis dari Ibrani. Di sini dikatakan, semua orang harus menghormati pernikahan. Sudah mengandung satu prinsip universal yang kita harus meneliti lebih mendalam lagi. Berarti tidak ada orang boleh menghina sistem perkawinan. Saudara-saudara sekalian, semua orang harus menghormati, meliputi dua macam orang. Yang menikah harus menghormati pernikahan. Yang tidak menikah juga harus menghormati pernikahan. Semua 1, 2, 3. Yang menikah harus menghormati pernikahan. Yang tidak menikah juga harus menghormati pernikahan. Semua orang, sehingga di sini kita melihat pernikahan itu dihormati oleh yang nikah dan tidak nikah. Baru namanya semua orang, betul tidak? Kalau yang tidak menikah menghina yang menikah, atau menikah menghina yang tidak nikah, itu merupakan sesuatu ketidakadilan karena kesempatan dan kemampuan, kemungkinan pernikahan yang tidak sama. Saya katakan kalimat ini karena ada orang mempunyai kesempatan nikah, ada orang tidak mempunyai kesempatan nikah. Yang bilang, apa itu artinya? Ada orang mempunyai kesempatan nikah. Kenapa orang tidak mempunyai kesempatan nikah? Nah, orang-orang yang tidak ada kesempatan nikah, itu bagaimana tentang ayat ini? Ada orang yang tidak ada kesempatan nikah. Ada orang yang tidak ada kemungkinan nikah. Misalnya perempuan yang cacat, tangan kaki patah, orang tidak mau. Lalu dia tidak karena tangan patah, fungsi seks hilang. Tidak karena dia terlalu jelek, akhirnya dia tidak perlu seks. Orang yang bagaimana rendahnya, fungsi kebutuhan seks sama. Orang yang cacat, fungsi kebutuhan seks sama. Orang yang sakit, dia memerlukan seks sama seperti kita. Jadi jangan kira orang yang cantik yang perlu seks. Jangan kira orang yang sehat, orang yang utuh yang perlu seks. Orang yang sakit, orang yang dapat penyakit tular, orang yang cacat, orang yang tidak sehat, orang yang miskin sekali, orang yang kurus, orang yang mempunyai kekurangan atau kelemahan jasmania. Mereka sama-sama membutuhkan seks. Tetapi karena kekurangan tubuh, kaki putus, tangan putus, tidak ada orang mau menikah sama mereka. Jadi ini bukan tidak ada kesempatan, tidak ada kemungkinan besar untuk nikah. Ada orang yang tidak mau nikah. Ini orang ketiga macam. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada orang yang sengaja mengkebiri sendiri demi Injil. Saya tidak menjelaskan ayat itu. Tetapi ada orang yang tafsir Alkitabnya itu selalu letterlak, hurufiah. Akhirnya ada seorang di dalam sejarah Bapak gereja betul-betul taat kepada ayat itu, pakai peso mengkebiri sendiri dan tidak menikah. Saudara-saudara, ada ayat-ayat harus dimengerti secara letterak, ada ayat tidak. Dan dia letterakkan semua, akhirnya pakai peso kebiri sendiri dan tidak nikah. Oke, kita teruskan. Orang-orang tidak nikah kadang-kadang mempunyai pikiran, saya tidak nikah loh, maka saya lebih suci dari kamu nikah. Itu dosa. Saudara,
Inilah satu-satunya ayat yang perintahkan semua harus menghargai pernikahan. Tapi tradisi Roman Katolik telah menciptakan diskriminasi. Sehingga yang tidak nikah dianggap lebih suci daripada yang nikah. Sehingga dianggap kalau seorang pastor yang tidak nikah, dia hidup itu adalah hidup dan status lebih suci. Sehingga dia adalah seorang sakramental, seorang kudus, seorang melebihi kerohanian orang lain. Dia menjadi pemimpin gereja karena dia tidak nikah. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah memerintahkan manusia jangan menikah. Alkitab tidak mengetahui orang yang tidak menikah itu kelas yang lebih tinggi dari yang menikah. Kalau engkau membaca buku dari Ambrose, yaitu yang membaptiskan Augustinus. Saya membaca dia punya buku, ada satu pasal khusus memuji orang-orang tidak nikah. Memperdewa mereka seperti malaikat, begitu suci dan sebagainya. Saya kira Ambrose orang yang hebat sekali. Teologinya banyak, bagus sekali. Pengaruhnya kepada Augustinus secara indirect menjadi pengaruh kepada seluruh gereja. Sangat hebat sekali. Tapi dia hal ini saya tidak setuju. Karena melawan Alkitab. Saudara-saudara. Apakah orang yang tidak nikah lebih suci dari orang nikah? Tidak tentu. Saudara-saudara sekalian. Hormatilah pernikahan. Semua orang harus menghormati pernikahan. Ini mengandung perintah kepada yang nikah. Juga kepada yang tidak nikah. Paulus menulis kepada orang di Tesalonika bahwa kehendak Allah adalah kita semua menjadi suci dan menjauhkan diri daripada perzinahan. Sekali lagi, kehendak Allah adalah kita semua harus menjadi suci dan menjauhkan diri daripada perzinahan. Kehendak Allah yaitu kesucian. Ini berarti satu global, universal, prinsip, dan ini tidak bisa ditawarkan. Kita dipanggil supaya menjadi suci. Kita dipanggil untuk berbagian dengan kesucian. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Suci tidak berarti tidak mengenal seks. Suci tidak berarti tidak perlu seks. Suci tidak berarti tidak boleh ada hubungan seks. Justru seks itu indah. Seks itu penting. Seks itu sangat anggun. Seks itu harus dihormati karena seks itu diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi hubungan seks yang suci bagaimana? Hubungan seks yang tidak berkehendak Tuhan bagaimana? Itu yang dibahas. Jadi semua orang harus suci dan inilah kehendak Allah. Dan menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada perbuatan perzinahan. Berarti orang nikah harus suci. Orang dan nikah juga harus suci semua. 1, 2, 3. Orang nikah harus suci. Orang dan nikah harus suci. Orang yang nikah harus suci. Berarti dia menjalankan kehendak Allah melalui hidup pernikahan. Orang yang tidak nikah harus suci. Berarti tanpa pernikahan mereka tetap menjaga kesucian. Nah saudara-saudara, sekarang saya bukan bicarakan kalau ada fungsi seks tidak suci, kalau tidak ada fungsi seks baru suci. Tidak, itu bukan ajaran Alkitab. Fungsi seks merupakan satu fungsi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita yang kita tidak boleh menyangkal keberadaannya. Tetapi penyelewengan fungsi seks itu yang melanggar kesucian Allah. Itu yang membuat kita dinajiskan di dalam noda yang tidak taat kepada kehendak. Jadi orang yang menikah jangan menganggap engkau najis atau kita nikah. Ini ada hubungan seks. Kita ini sudah campur laki perempuan. Kita kurang suci. Coba lihat dia yang tidak nikah. Ada nggak sucinya? Apalagi sudah tidak nikah pakai baju putih lagi lebih suci. Bukan demikian. Nah saudara-saudara, fungsi seks itu diciptakan oleh Tuhan. Jangan ditekan. Ya. Anak muda ada fungsi seks itu lumrah. Orang tanya sama Billy Graham, saya sudah umur 25, suka pikir-pikir perempuan, suka lihat perempuan yang cantik, itu salah tidak? Tidak salah. Itu ciptaan Tuhan begini. Dengan cara begitulah engkau tertarik, akhirnya engkau baru bisa mempunyai keluarga, bisa melahirkan anak, bisa melahirkan daripada umat manusia. Nah salah itu. Tapi yang menjadi salah itu apa? Penyelewengan, keluar dari jalur, dan tidak lagi setia
dengan kasih yang tidak bertanggung jawab. Itu salah. Pernikahan semua orang harus menghormati. Saudara-saudara, jika orang tidak menikah merasa saya lebih suci dari yang nikah, itu GR, itu salah. Jika orang mengatakan saya sudah nikah, saya najis, saya orang berdosa karena ada seks, itu ada satu inferioritas yang tidak perlu. Di dalam hal ini kita melihat Yesus Kristus menjadi contoh yang terbaik. Yesus hidup di dalam dunia sebagai manusia yang utuh. Saya mau tanya, Yesus tubuhnya berfungsi seks tidak? Berfungsi seks. Yesus adalah seorang manusia yang utuh. Apakah Yesus karena tubuhnya cacat sehingga tidak nikah? Atau karena dia seorang tidak bisa bayar uang kepada mertua, tidak bisa dapat jodoh? Atau Yesus karena sakit-sakit orang tidak mau pilih dia? Kenapa Yesus tidak mau? Kalau dia mengatakan kalimat demi Injil ada orang mengkebiri diri. Dia adalah anak Allah ke dunia ini untuk tujuan menyelamatkan. Tidak ada tujuan lain. Dia mengutamakan kehendak Tuhan yang dijalankan. Jadi dia tidak melaksanakan. Dia tidak menggunakan hak. Dan dia tidak nikah. Kalau demikian Yesus paling suci karena tidak nikah. Yesus suci bukan karena tidak nikah. Yesus suci karena dia adalah anak Allah. Sang kudus dan hidup kudus. Nah kalau demikian dia menghina orang nikah. Justru tidak. Dia sendiri tidak nikah. Tapi dia sendiri memberkati orang yang nikah. Nah waktu dia memberkati orang yang nikah. Dia melakukan mujizat pertama kali. Di antara 35 kali mujizat yang dia lakukan di dunia. Dia menghormati pernikahan. Itu sebab saudara, mari kita belajar dari Tuhan kita. Kalau kita harus masuk ke dalam hidup berkeluarga. Harus masuk ke dalam hidup menikah. Mari kita dengan perasaan penuh tanggung jawab menghormati pernikahan, menjadi suami orang, menjadi istri orang. Kalau kita tidak mempunyai kesempatan menikah, dan kita tidak menikah, atau kita sengaja tidak mau nikah demi melaksanakan tujuan hidup yang lebih tinggi dari Tuhan Allah, jangan lupa kita tidak berhak arogan menganggap diri yang suci dan yang menikah tidak suci. Karena Tuhan sudah menjadi contoh bagi kita semua. Kita kembali ke perintah ini. Perkawinan, semua orang harus menghormati dan tempat tidur. Jangan dinajiskan. Karena barang siapa yang cabul dan berzina, Tuhan pasti menghakimi. Mari kita berdiri membaca ayat ini satu kali lagi. Dengan gentar di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Ibrani 13 ayat keempat. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Sekali lagi. 1, karena kamu tidak mengganti kita. 1, 2, 3. Hendaklah kita semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena semua perintah dari Tuhan berasal daripada kasih murni sebagai motivasi Tuhan memberikan perintah kepada kami. Kami berterima kasih setiap minggu kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan yang kekal. Prinsip pedoman bagi hidup kami yang mengkoreksi dan membawa kami kembali kepada kebenaran. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja dalam hati kami, mencelikan mata rohani kami, memberikan kekuatan kepada kami, kepatuhan ketaatan kepada kami, sehingga kami dengan rendah hati dan jiwa yang mau dididik, kami boleh terus maju di dalam rencana dari prinsip Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.